Ibu yang Bapak yang terangkan.
Puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Siapa yang kena prank? Kita juga sama-sama bingung ya, karena memang informasi itu datang begitu cepat ya, dan tidak tahu harus mempercayai siapa gitu. Tetapi satu hal, dengan begitu kita bisa berkumpul kemarin sebagai jemaat di gereja, kita satu dan menyatukan hati di dalam doa, dan mungkin itu yang membuat Tuhan juga tersentuh tadi malam ya, sehingga kita terhindar dari bencana-bencana yang mungkin tadinya lebih akan merusak lingkungan organisasi, tapi Tuhan kendalikan semuanya. Puji Tuhan, semua diberikan sukacita walaupun mungkin ada beberapa kehilangan dan kerusakan ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau hati kita nggak di situ, hati kita tidak pada harta benda kita, ya sudah, yang merusak ya sudah, nanti Tuhan ganti.
Yang hilang nanti Tuhan ganti, yang kotor nanti bersihkan sama-sama. Puji Tuhan. Yang penting kita selalu punya iman kita itu tetap di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, sukacita kita seperti 2 minggu lalu saya katakan, sukacita kita tidak tergantung dengan situasi dan kondisi. Mau ada bencana, nggak ada bencana, mau ada corona, nggak ada corona, kita tetap selalu bersukacita. Karena apa? Bukan situasinya yang membuat kita sukacita, tetapi Tuhan Yesus kita yang selalu membuat kita bersukacita. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan saya bagikan adalah kehidupan yang berdoa. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen sudah tahu senjata orang Kristen itu doa ya, betul ya? Tapi tidak dipakai. Banyak orang Kristen yang ya kalau berdoa itu hanya latah gitu ya. Saudara seringkali bisa kalau misalnya suruh anak kecil berdoa, ayo doa tidur sebelum tidur. Biasanya gimana? Karena latah doanya, karena hanya kebiasaan. Kalau mau tidur doanya Tuhan, kami mau makan dan minum, katanya doa untuk tidur gitu ya. Karena karena kebiasaan, bukan suatu kerinduan, bukan suatu ungkapan hati gitu. Tapi malam hari ini saya percaya bahwa setiap kita akan membuat doa itu sesuatu yang penting dalam hidup kita. Musa, saudara tahu Musa itu mendirikan tabernakel Musa, betul? Kalau saudara baca di firman Tuhan, Salomo mendirikan bait Allah yang megah, terbuat dari emas, permata, dan segala jenis logam-logam mulia. Tapi Daud dia cuma mendirikan yang disebut pondok Daud. Saudara tahu pondok? Pondok itu jauh dari kata permanen, jauh dari kata megah. Tapi pondok Daud, Alkitab mengatakan, mencatat bahwa pondok Daud itu diulang-ulang. Aku akan mendirikan kembali pondok Daud. Aku akan kembali mendirikan pondok Daud. Apa sih sebenarnya yang ada dalam pondok Daud? Sesuatu yang menyentuh hati Tuhan adalah doa dan penyembahan. Salomo mendirikan bait Allah yang megah loh. Musa mendirikan tabernakel Musa. Tapi yang diingat oleh Allah pondok Daud. Saudara, kalau kekuatan saudara doa itu menyentuh hati Tuhan. Doa dan penyembahan yang ada di pondok Daud itulah yang membuat hati Tuhan tersentuh untuk tergerak bekerja. Sehingga kehidupan Daud, kalau saudara baca di Alkitab, itu kalau dia perang, itu gak pernah kalah. Dia penuh dengan kemenangan demi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Padahal dia mungkin dikejar-kejar mertuanya Saul, dikejar-kejar Absalom, dikudeta. Tetapi hadirnya Tuhan yang membuat Daud selalu bertahan, dan dia tidak menyimpan kebencian. Karena apa? Setiap dia datang dalam hadirat Tuhan, setiap doa dan penyembahan dinaikkan, hatinya dibersihkan, dibersihkan. Sehingga ketika kekecewaan datang, kebencian datang, mungkin kehilangan datang, mungkin kekecewaan atas hidup kita ini datang, di situ Daud menemukan siapa Allahnya yang sebenarnya. Doa, banyak orang bilang begini, doa sama nggak doa sama aja, beda saudara. Amin. Doa dengan tidak doa jauh bedanya, besar bedanya. Karena saya sudah mengalami sendiri saudara, antara doa dengan tidak doa itu bedanya jauh. Tapi kalau saudara menganggap doa itu biasa-biasa aja ya, itu pilihan. Tetapi bagi saya, pengalaman pribadi, doa dengan tidak doa bedanya besar. Saya belajar ini dari papi saya saudara. Memori saya ketika saya dulu kecil, kami kan tidur bareng, pindah kayak kami berempat di sini. Saya, suami saya, Tasya dan Esther. Kalau itu waktu sudah subuh ya saudara. Tapi saya itu kalau doa itu subuh. Kita jam 3 sebelum saudara kita itu berdoa. Nah, saya ingat di memori saya, pada saat saya sedikit terbangun,
Itu saya mendapati papi saya lagi berdoa, dia nangis, dia oleskan tetesan air matanya itu di rambut saya. Itu memori itu yang tidak bisa saya lupa sampai sekarang. Bahwa doa orang tua itu sangat-sangat memberkati anak-anaknya. Itu yang membuat anak-anaknya kuat. Para orang tua di sini, berikan teladan kepada anak-anakmu tentang doa. Karena mereka pasti melihat kalau orang tuanya rajin berdoa, paling tidak mereka akan mengerti bahwa pentingnya berdoa. Karena doa itu sanggup mengubah segalanya. Ada satu kesaksian sebelum saya masuk pada firman Tuhan. Ada seorang ibu, saudara. Dia punya 3 orang anak perempuan. Anaknya yang kedua itu memiliki karakter yang kurang baik, suka ngambek. Mereka cukup berada. Jadi kalau suster yang menjagai anak nomor 2 ini suka ganti-ganti. Kalau anak ini ngambek, saudara, dia gunting-gunting bajunya. Kalau dia lagi marah, dijebret ke pintu. Wah, pokoknya karakternya kurang bagus. Dan mamanya menyadari karakter anaknya yang nomor 2 ini di kemudian hari itu akan membawa masalah. Betul? Betul ya? Saudara kalau punya orang tua, melihat anak yang punya karakter yang agak-agak memberontak, agak-agak membangkang, itu pasti di kemudian hari kalau tidak cepat-cepat dihandle, tidak cepat-cepat dibetulkan, itu akan bermasalah di kemudian hari, bahkan untuk masa depannya. Nah, mamanya ini, dia tetap menasihati, tapi satu hal yang dia lakukan. Ketika anaknya pergi ke sekolah, dia masuk ke kamar anaknya yang nomor 2. Dia setel musik rohani keras-keras. Dan satu persatu barang-barang anaknya, bantalnya, buku-bukunya, tempat tidurnya itu didoakan sama dia. Itu setiap hari. Dan satu saat kemudian jawaban doa itu datang. Ada mulai perubahan karakter dari anak yang nomor 2. Dia sudah punya jam doa. Ada perubahan demi perubahannya. Kalau orang tua nuntut dengan kata-kata, pasti bawaannya berantem dong. Betul nggak? Orang tua, apalagi anak zaman sekarang, orang tua kalau menasihati anak, itu pasti ujung-ujungnya berantem. Tapi ibu ini dia menggunakan senjata rohaninya sebagai orang Kristen. Dia doakan terus kamar anaknya, buku-buku, meja belajar, bantal anaknya. Satu hari perubahan besar terjadi. Anaknya lambat laun berubah menjadi lebih baik, tidak suka marah-marah lagi. Bahkan dia bisa berpuasa, dia punya jam doa, dia punya waktu untuk belajar. Saudara, dari beberapa kesaksian ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sangat penting kehidupan umat-umat Tuhan yang berdoa. Kita lihat satu tokoh dalam Alkitab yang sering kita baca, Yakobus 5. Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Yakobus pasal 5. Bisa Dewi Surbakti kalau membacakan buat kita semua. Yakobus 5 ayat 16 dan 17. Karena itu Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Puji Tuhan, terima kasih. Elia adalah manusia biasa, sama seperti saya, sama seperti Tante Eno, sama seperti Ibu Torisa, sama seperti Tante Erlin, sama seperti kita semua yang hadir pada saat sore hari ini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi apa yang berbeda? Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Itu yang membedakan mungkin. Sehingga apa? Dampak dari kesungguhan anak
itu dampaknya apa? Mujizat terjadi, saudara. Di zaman itu hujan tidak turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Elia manusia biasa, bukan superhero, bukan Avenger, bukan Superman. Bukan. Leo, maaf duduknya agak itu kasihan, tantenya begini-begini. Tantenya kehalang Leo. Maaf ya Leo ya, ikutin aja. Biar ajanya nggak itu wajahnya. Dia cemburu. Ya, Elia, ini poin penting loh saudara, yang harus kita imani. Elia manusia biasa, sama seperti Bapak Rahmat, sama seperti Bapak Serianto, sama seperti kita semua yang hadir. Kita bukan superhero yang bisa menghilang, yang bisa terbang dalam waktu singkat. Oh mau ke itu Tubalitis menolong yang banjir, terbang. Ya. Elia sama, mungkin dulu makannya gandum, sekarang makannya nasi. Sama manusia biasa, tapi apa hal yang membedakan? Elia bersungguh-sungguh berdoa. Dan di ayat 18, ketika ia berdoa lagi, langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Satu hal yang didapat ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, mujizat terjadi. Seperti tadi malam, mujizat terjadi. Kita sampai didatangi 2 menteri ya, Ibu Risma dan Menteri PU katanya. Kenapa nggak kesini ya? Ya, puji Tuhan. Nah, mujizat terjadi kalau ada anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh berdoa. Dia bukan siapa-siapa, dia manusia biasa. Apa bedanya dengan saya dan saudara? Bedanya, Elia punya keinginan sungguh-sungguh berdoa. Nah, doa itu senjata utama orang Kristen, ya. Tergantung kita menggunakannya, Bapak Ibu, ya. Tergantung saya dan saudara memakai senjata itu. Seperti begini, kita punya smartphone canggih dong, ya. Ponsel pintar, kita punya nih. Tapi kalau cuma dipakai SMS sama nelpon, keluar gak smartphone-nya? Kayak sudah berguna kan? Padahal apa yang kita pakai itu smartphone, tapi kita cuma pakai untuk SMS dan telepon. Jadi tidak maksimal penggunaannya. Begitu juga dengan orang Kristen dalam hal doa. Doa itu senjata yang paling ampuh, senjata yang paling mutakhir yang dimiliki oleh orang Kristen sepanjang sejarah. Doa dan pujian itu bisa meruntuhkan tembok. Kalau kita baca di Alkitab, doa dan pujian ketika Yosafat di lembah pujian bisa mengalahkan musuh-musuh saling berantem mati. Itu doa dan pujian. Nah, orang Kristen kadang-kadang hanya menggunakan doa untuk doa makan, doa mau tidur, tidak menggunakannya untuk berbagai persoalan dan pergumulan. Mulai malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita punya tekad untuk bisa seperti Elia. Mujizat terjadi karena doa. Bangkitkan iman kita bahwa kita itu punya senjata yang mutakhir dalam hidup ini. Senjata yang tidak lekang oleh zaman. Senjata yang bisa digunakan kapan saja. Kehidupan orang yang berdoa itu pasti beda. Cara berpikirnya beda. Cara melihat masalah berbeda. Cara mengambil keputusan kalau orang yang suka berdoa itu beda. Cara menanggapi masalah pasti beda. Kelihatan kehidupan orang-orang yang suka berdoa. Nanti kalau ada kesempatan lagi saya akan bawakan bagaimana doa kita itu menjadi doa yang berkenan di hadapan Tuhan dan seperti smartphone maksimal digunakannya sebagai orang Kristen. Ayat terakhir Keluaran 13 ayat 21. Kita mau lihat dalam Perjanjian Lama bagaimana kehidupan bangsa Israel
Keluaran 13 ayat 21. Bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan yang berdoa pada zaman itu? Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, pada waktu itu bangsa Israel tidak ada penerangan, Bapak Ibu Saudara. Yang menuntun mereka itu langsung tiang awan dan tiang api. Itu kalau zaman sekarang itu kita berbicara punya Roh Kudus menuntun kita. Pada zaman itu Tuhan itu berjalan di depan. Kalau orang Kristen zaman sekarang kreatif. Orang Kristennya berjalan di depan, berharap Tuhan ikuti dari belakang. Benar? Kita mengatur diri kita sendiri. Tapi kalau orang yang suka berdoa itu diatur oleh Tuhan, diatur oleh Roh Kudus. Seperti bangsa Israel, pada zaman itu tidak ada penerangan. Tuhan yang berjalan di depan mereka. Jadi pada waktu tiang awan berhenti, ya mereka harus berhenti. Berhentinya berapa lamanya? Bagaimana Tuhan? Mereka kalau lama misalnya tiang awan, tiang apinya berhenti, bikin tenda. Itu benar-benar pada zaman itu bangsa Israel dituntun, kalau ke kiri tiang awannya ke kiri, tiang awannya ke kanan ya ke kanan. Waktunya diem ya diem. Mau berapa hari terserah Allah. Itu saudara, orang yang kehidupannya berdoa harus siap dituntun oleh Tuhan dalam mengambil keputusan, dalam melihat persoalan, dalam menanggapi persoalan. Minta, kalau sekarang minta tuntunan Roh Kudus. Bagaimana caranya bergaul dengan Roh Kudus? Bagaimana caranya bergaul dengan Roh Kudus? Rajin-rajin berdoa, duduk di bawah kaki Tuhan, komunikasi. Kalau segala sesuatu komunikasinya baik, itu akan baik di depannya saudara. Amin. Mau menjadi umat Tuhan yang kehidupannya itu berdoa, andalkan setiap segala sesuatu itu dengan doa. Mau curhat, boleh curhat sama orang, sama sahabat boleh. Tapi tempat curhat terutama kita sama Tuhan. Amin. Tempat kita mengeluarkan isi hati kita, unek-unek kita, apapun persoalan kita, Tuhan yang pertama. Tuhan segalanya. Jangan sampai kita nyanyi selalu untukmu, engkaulah segalanya, tapi dalam mengambil keputusan kita tidak melibatkan Tuhan. Kita seenak kita sendiri kadang-kadang tidak minta petunjuk Tuhan. Itu yang kadang-kadang orang Kristen zaman sekarang lakukan. Tidak minta, ya duduk berdoa dulu, minta kehendak Tuhan. Tuhan pasti akan kasih tanda. Biar dengan peristiwa kemarin saudara, kita mau belajar mengandalkan doa di atas segalanya. Karena ketika kita berdoa, Tuhan akan kasih kita tanda petunjuk untuk kita berbuat ini, melakukan ini, kemana-mana. Pendeta kan kalau di konseling, ujung-ujungnya pasti begini, ya sudah berdoa saja, betul nggak? Kadang-kadang cuma klise ya, tapi itu memang benar. Doa itu adalah senjata utama orang Kristen dalam segala hal. Oleh sebab itu mulai malam hari ini kita menjadi umat Tuhan yang kehidupannya itu mengutamakan doa. Amin, saudara. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, kita sudah melewati pandemi corona. Sekarang pandemi banjir. Kita tidak tahu depannya apalagi. Tetapi satu hal, kalau kehidupan kita selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan bela kita. Tuhan akan jaga dan lindungi kita sampai akhir. Kita akan selalu sehat sesehat-sehatnya. Kita akan selalu kuat sekuat-kuatnya karena Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Puji Tuhan. Waktu saatnya saya kembalikan pada Ibu Gembala. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, di depan ini ada kertas dan pulpen. Siapa yang mau minta bantuan doa, biar kami doakan. Seisi
si pastori akan berdoa untuk dan kita semua akan berdoa untuk setiap keluhan, setiap pergumulan hidup ya. Jadi mari kita andalkan Tuhan di dalam doa. Boleh silahkan diambil kertasnya dan pulpennya, apa yang mau ditulis dan akan kita doakan sama-sama. Kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Lagu lama yang inspirasi setiap kita untuk terus berharap sama Tuhan. Tidak
hujan dan kemarau pun tunduk akan perkataan doanya. Hari ini kita memiliki Roh Kudus sebagai tiang awan dan tiang api dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus itu yang menuntun hidup kita sampai pada goal kehidupan kita, sampai pada tujuan utama kehidupan kita. Kita mau bersekutu dengan Roh Kudus, minta Roh Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Buka hatimu, buka pikiranmu, terima Tuhan, andalkan Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan, sumber kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara muda-mudi, mari buka hatimu untuk Dia. Buka Roh Kudus, aku mau Engkau masuk dalam hidupku, menuntun hidupku sebagai tiang awan, tiang api. Tuhan yang berjalan di depan. Bukan Tuhan yang ada di depanku, aku tidak mau berjalan. Bila bukan Tuhan yang menuntun hidupku, aku tidak mau mengambil satu keputusan pun tanpa Engkau. Kita hadir di hadapan Tuhan. Segala pergumulan, segala cita-cita, segala pengharapan, segala duka cita, derita, sakit, penyakit, kekurangan itu. Kita sama Tuhan, Allah sanggup mengadakan mujizatnya bagi saya. Allah sanggup mengadakan mujizatnya bagi saudara. Haleluya. Berdoa kepada Tuhan, berdoa. Minta Tuhan buka jalan dalam kehidupanmu. Hati
GPDI Maranatha Honduris. Sebab kita ini keluarga. Sebab kita ini bersaudara. Marilah kita tanggung menanggung bahu-membahu, tolong menolong dalam segala sesuatu. Hari ini kita akan menanggung, kita akan menolong, kita akan membuat sesuatu komitmen yang baru. Kita akan bawa saudara-saudara seiman kita ini, keluarga-keluarga kita ini dalam hadirat Tuhan setiap hari, di setiap nafas hidup kita, di setiap doa-doa kita. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian lagi di hadapan Tuhan. Yesus jawaban dalam hidup. Yesus jawaban yang perlu. Pertemukanlah dia dengan Engkau ya Tuhan. Kami pembaptis kesembuhan datang daripada Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati Mami Ribu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun Tuhan izinkan dia sehat, dia akan sehat dan pulih dengan sempurna. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam usia lanjutnya Tuhan, dengan banyak sakit penyakitnya Tuhan, kami hanya berharap kepada kekurangan tangan kasih Tuhan. Kawatlah dia Tuhan, peluklah dia Tuhan saat kesendirian jadi ruang ICU Tuhan, karena Engkaulah juru selamat dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk seluruh anak, menantu dan cucu-cucunya Tuhan. Berikan kesatuan hati, berikan Tuhan Yesus
satu mufakat yang baik, supaya mereka boleh mengerjakan segala sesuatu yang terbaik buat mama mereka, buat popok mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tuhan keluarga Sarihon Sinaga yang saat ini sedang menghadapi masalah dalam rumah tangganya. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, alirkanlah anggur yang manis Kana, di mana Tuhan berikan di kota Kana anggur yang manis dalam pernikahan mereka. Kami berdoa segala hal-hal pemecah belah, segala hal pertengkaran kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar keluarga Sarihon Sinaga dari pujian di mana boleh dalam keadaan yang baik. Tuhan memberkati putri-putri mereka. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup menolong. Tuhan juga memberkati Tuhan untuk Ibu Erlin yang saat ini Tuhan, dia membawa Tuhan doanya Tuhan karena rumahnya kebanjiran Tuhan. Banyak barang-barang yang rusak bahkan tidak dapat diselamatkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan dia Tuhan damai sejahtera dalam sukacita. Karena masih ada Tuhan yang sanggup memberkati dia, mengembalikan apa yang rusak, apa yang tidak berguna menjadi apa yang berguna Tuhan. Dan saat ini kalau kakinya sedang sakit Tuhan karena terlalu lelah untuk membersihkan rumah Tuhan di rumah dia Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan sakit Ibu Erlin Tuhan, supaya Ibu Erlin boleh diberikan kesehatan. Bahkan Abigail dan Miriam juga diberikan kesehatan, memberkati pekerjaan mereka. Kami doakan Tuhan untuk keluarga Tuhan, Ibu Kewang, Ibu Unyo di dalam nama Yesus. Engkau memberkati Ibu ini Tuhan, Bapak Kewang yang selalu Tuhan setia datang kepadamu Tuhan beribadah. Tuhan, hari ini kami Tuhan angkat setiap pergumulan hidupnya, baik masalah keluarga besarnya, masalah keluarga pribadinya, maupun Tuhan Yesus masalah usaha pekerjaannya, bahkan anak-anaknya Diana dan Tommy juga Tuhan diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan, supaya Tuhan anak-anak dari Tatonyo dan Ukemon ini mendapatkan jodoh yang terbaik Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami doakan juga untuk keluarga Omi Intan Meleni di dalam nama Yesus. Berikanlah yang terbaik bagi keluarga ini, kesehatan, kekuatan. Berikan Tuhan Yesus anak mantu cucu mereka yang ada di Cirebon juga diberikan kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, usaha pekerjaan mereka Tuhan diberkati Tuhan, bahkan dia juga dalam pekerjaannya Tuhan Engkau memberkati Tuhan, agar keluarga ini dipulihkan dalam perekonomian mereka, keluarga ini diberikan kekuatan untuk keluarga ini boleh maju di dalam Engkau Tuhan, diberkati luar biasa segala pun halang berkat kami singkirkan di dalam nama Yesus, biar keluarga ini boleh meraih berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kami doakan keluarga Pak Rahmat Tuhan, Engkau memberkati Pak Rahmat walaupun dia seorang diri, mengatur rumah tangganya Bapak, mengatur anak, menantu bahkan cucu-cucunya. Kami berdoa berikan kesehatan bagi Pak Rahmat Tuhan, segala sakit di dalam pencernaannya Engkau cabut, Engkau buang jauh, biar Pak Rahmat boleh sehat dan kuat. Tuhan berkati usaha penjualan kerupuknya Tuhan, Engkau sanggup melimpahkan banyak langganan bagi Pak Rahmat Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk Lukas Tuhan, dalam pendidikannya Tuhan berikan pendengar-pendengaran takut akan Tuhan, supaya Lukas menjadi pemuda yang baik dan dia boleh meraih cita-citanya dengan baik. Berkati keluarga Heli Amel, kedua anak mereka El dan Ray Tuhan diberkati Tuhan, baik Susi juga untuk Andri Tuhan, untuk Moses yang ada di Kadipaten juga diberkati Tuhan, dijaga dilindungi, bahkan diberikan kesehatan untuk Andri Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami doakan Ibu Noh, Om Noh di dalam nama Yesus, berikan kekuatan kesehatan, segala pergumulannya dalam perekonomiannya, perdagangannya ya Tuhan, yang saat ini menghadapi kemacetan Tuhan, Engkau Allah sumber berkat, Engkau sanggup kembali memberkati keluarga Punau di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kasih dan kemurahan-Mu yang memelihara, datang berkat dari manapun memenuhi keluarga Punau. Tante tahu kalau saat ini juga rumahnya dalam keadaan kebanjiran juga Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, supaya rumah ini boleh menjadi rumah berkah, dan kembalikan apa yang menjadi bagian mereka. Anak mereka Yeremia keluarga di Bandung Engkau berkati, Billy juga di Bandung diberkati, bahkan Doni yang bersama-sama dengan mereka diberkati Tuhan, menjadi anak muda yang luar biasa yang Tuhan tolong dalam
berikan keluarga Bonhau Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan. Berikan hati yang baik bagi anak-anak keluarga ini supaya mensupport orang tua mereka, memberkati orang tua mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami doakan keluarga Om Selamat atau Orisa dalam tangan Tuhan. Hari ini keluarga ini datang menundukkan diri di hadapan Tuhan. Tahu setiap pergumulan hidup mereka. Apapun yang mereka usahakan kerjakan di dalam nama Yesus. Engkau diberkati Tuhan. Engkau ditolong oleh Tuhan. Kesehatan, kekuatan melimpah ke hidup keluarga ini. Segala pergumulan mereka dalam perekonomian, dalam pekerjaan, Tuhan campur tangan. Dan tidak ada kata mustahil bagi Tuhan. Engkau mau memberkati keluarga ini. Berkatilah Tuhan. Saatnya Tuhan memberkati umat-Mu yang setia dalam rendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan mereka. Kamu bersyukur sore hari ini Tuhan. Hadiran keluarga Bapak Serianto Ibu Alim bersama Ansel dan Bibi di dalam tangan Tuhan. Diserahkan keluarga di dalam tangan Tuhan. Engkau percayakan banyak perkara dalam keluarga ini. Kami mohon kebaikan Tuhan mengalir terus bagi keluarga ini. Terlebih dalam usaha pekerjaan yang sedang mereka lakukan, Tuhan, bukan jalan. Engkau terus berkati ya Bapa. Bahkan Tuhan, kondisi Bu Alja saat ini sedang hamil Tuhan. Engkau memberkati, memberikan kesehatan. Dan tiba saatnya akan melahirkan Tuhan. Diberikan segala sesuatu yang terbaik, kelancaran daripada Tuhan. Setiap apa yang dibutuhkan, Tuhan tepat memberikannya pada waktu yang tepat. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan. Biar keluarga ini terbungkus dalam nama kasih Tuhan. Kami doakan juga untuk Bintri Tuhan di dalam nama Yesus. Jadikan Tuhan pemudi ini berkat di dalam tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Berkati juga untuk Ansel Tuhan. Berikan dia senantiasa hati yang mengasihi Tuhan. Lewat anak kecil ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Didoakan Tuhan keluarga berbakti. Kami datang kepada-Mu untuk Ibu Sunah yang memberikan dirinya buat Engkau. Untuk Dewi dan Leo Tuhan yang datang kepada-Mu. Sore hari ini bukan kebetulan mereka ada di dalam rumah Tuhan. Mereka panjatkan setiap doa mereka di hadapan-Mu. Tuhan, angkat pergumulan mereka, angkat kesulitan hidup mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang dijamah Tuhan, orang yang dipulihkan Tuhan. Ada jalan keluar untuk mereka menghadapi semuanya Bapak. Kami doakan juga hari ini Tuhan, untuk Tuhan masa depan keluarga ini hanya di dalam tangan Tuhan. Masa depan yang baik yang Tuhan kerjakan, masa depan yang sempurna Tuhan buat bagi keluarga ini. Walaupun kami hanya manusia biasa, tapi kami percaya iman dan doa kami membawa Engkau sampai tujuan yang baik. Kami berdoa buat serius Tuhan. Berkati orang muda ini Tuhan. Engkau jamah hatinya, berikan hidupnya. Dia sudah serahkan tahun ini, dia mau melayani Tuhan. Tuhan berkat paling atas orang muda ini Tuhan, ikut kepadanya dari surga. Jika dia menua Tuhan mulai kuliahnya Tuhan, Tuhan mau memberkati dia Bapak. Berkati abangnya Tuhan, berkati papa mamanya Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan, berkati usaha pekerjaan mereka. Bahkan Tuhan kami berdoa Tuhan bagi keluarga pastori di tempat ini. Tuhan memberkati kami Tuhan. Tuhan menolong kami. Juga keluarga Ibu Erli, Ibu Meing Tuhan yang tidak hadir. Ibu Meing, Sinta, Santi dan Dewi Tuhan. Dalam keadaan apapun mereka saat ini Tuhan juga memberkati mereka. Keluarga-keluarga jemaat-Mu yang dalam pergumulan saat ini Tuhan akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami Tuhan serahkan Tuhan haur gelis dalam tangan Tuhan. Biarlah semua dalam kendali Tuhan. Biarlah semua itu hanya kehendak Tuhan. Kami minta kepada-Mu damai sejahtera, sukacita, keamanan, keadilan, kebaikan Tuhan. Jauhkan dari setiap masalah dari kota ini Tuhan. Singkirkan segala kejahatan dari kota ini. Karena kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan bagi kami semua. Malam hari ini Tuhan,
Kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong bangsa ini Tuhan. Begitu besar Tuhan mengasihi bangsa ini, sehingga Kau taruh kami ada di bangsa ini Tuhan. Biar kami boleh berdiri bagi bangsa ini, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh mengikrarkan di hadapan setiap Tuhan bangsa ini bahwa hanya Engkaulah Tuhan dan Raja dalam kehidupan Indonesia. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati Tuhan mereka dengan hikmah, takut akan Tuhan, hati yang tetap di dalam Engkau Tuhan. Supaya setiap perundang-undangan, peraturan yang mereka buat, bukan mereka buat akan keinginan sendiri atau keinginan golongan mereka, tetapi hanya kehendak Tuhan yang jadi. Berkati hamba-hamba-Mu, umat-umat tebusan-Mu yang ada di Indonesia. Jadikan kami berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami keluarga pastori Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan, kami melayani Engkau, melayani seluruh jemaat Tuhan. Tuhan ampuni kami bila kami ada kurang, ada lemah, ada kali-kali hanya kami lupa dan lemah Tuhan untuk melayani seluruh jemaat Tuhan. Tetapi satu hal yang kami naikkan kepada-Mu, kami keluarga pastori sungguh-sungguh mau melayani-Mu, mau melayani jemaat Tuhan ini. Kami mengorbankan seluruh kehidupan kami untuk bekerja ampuni ini Tuhan. Yang kami mau, yang kami rindukan, jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan, pulihkan hidup mereka. Tuhan selamatkan mereka. Tuhan tolong mereka. Tuhan kami bawa keluarga demi keluarga dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, air mata kami, doa kami, firman yang Tuhan berikan tidak akan pernah lalu dengan sia-sia dan akan pulang membawa berkas-berkas dengan sukacita. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Terima kasih di akhir ibadah kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan buat buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Putri. Kami juga akan menghadapi makanan dan minuman. Tuhan memberkati makanan dan minuman ini menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh jiwa dan jasmani kami untuk kemuliaan nama. Mari kita naikkan